Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengaji kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang puasa. Puasa secara pengertian bahasanya adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri, menahan, yaitu apa saja yang ditahan maka itu disebut puasa secara bahasa. Namun puasa secara istilah, puasa yang dimaksudkan di dalam syariat Islam itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ibadah puasa itu dilakukan seharian full, seharian penuh, yaitu menahan diri dari terbit fajar. Maka terbit fajar itu ditandai dengan dikumandangkannya adzan subuh. Maka pada waktu tarhim itu adalah waktu ihtiyat, waktu kita berhati-hati. Karena di saat itu masih dibolehkan kita untuk makan sahur. Tetapi begitu adzan berkumandang, maka tidak boleh lagi kita makan sahur. Kalaupun masih ada sisa makanan di dalam mulut kita, ada sisa minuman, maka segera kita keluarkan begitu adzan berkumandang. Tetapi sebaiknya pada waktu imsak itu kita sudah menahan diri, kecuali kalau kita terlambat bangun, kemudian terburu-buru, maka masih diperbolehkan kita makan sahur sekedarnya. Kemudian nanti berbukanya kita adalah setelah tenggelamnya matahari. Maka berbuka setelah tenggelam matahari itu memang ada hadisnya, disunahkan untuk kita takjil. Artinya kita segera untuk berbuka. Segeranya maksudnya di sana bukan berbuka sebelum masuk waktu maghrib, tetapi berbukanya di sana itu adalah setelah masuknya waktu maghrib. Maksudnya jangan ditunda-tunda sampai waktu isya atau sampai larut waktu maghrib. Begitu adzan berkumandang, maka kita disunahkan segera untuk berbuka. Itu maksudnya kita dianjurkan untuk segera berbuka ketika masuk waktu. Dan untuk waktu itu tidak bisa dikira-kirakan dengan dilihat langit mendung kemudian tidak ada cahaya matahari lalu dia berbuka. Tetapi dia harus memakai jadwal waktu yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Agama yang disebarkan kepada semua masjid. Kemudian di dalam berpuasa ini maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena sesungguhnya ibadah tanpa ilmu itu adalah dia akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Baik, saudara-saudara yang sama-sama saya hormati, di kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji syarat wajibnya seseorang berpuasa. Jadi syarat wajibnya seseorang berpuasa. Syaratnya ada 4, yaitu al-Islam. Dia harus beragama Islam. Kalau ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Soalnya ada orang kafir yang ikut puasa dengan orang Islam, maka dia tidak sah puasanya karena syarat puasa itu harus dia beragama Islam. Mana dia tanda Islam? Kalau orang yang sudah lahir dari rahimnya seorang muslim, maka dia dihitung Islam, kecuali kalau dia menyatakan diri keluar dari agama Islam. Tetapi bagi orang yang lahirnya dari rahim seorang yang bukan Islam, maka tanda keislamannya ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sambil hatinya meniatkan bahwa dirinya masuk Islam. Baru dia dihitung sah berpuasa ketika dia sudah menjadi muslim. Kemudian yang kedua, dia harus balik atau dia sudah sampai pada usia ditaklif, sudah sampai pada usia dibebankan untuk melakukan puasa. Usia balik ini dia kalau seseorang laki-laki itu tidak pernah mimpi basah atau tidak pernah keluar spermanya, maka dia dihitung baliknya itu sampai usia 15 tahun. 15 tahun plus 1, maka dia sudah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagi perempuan, dia ditandai dengan menstruasi ketika datang haidnya, ketika datang bulannya. Maka ketika datang bulannya, walaupun belum usia 15 tahun, maka dia dihitung sudah balik. Tetapi kalau sampai usia 15 tahun, dia tidak datang haidnya, maka dia dihitung usia 15 tahun itu lebih sedikit, maka baru dia dihitung balik dan dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang melakukan ibadah puasa? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Maka bagi anak-anak kecil yang baru mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dia belum sampai kepada usia baliknya, maka amal ibadahnya itu, puasanya itu akan diberikan pahalanya kepada orang tuanya atau kepada orang yang mengasuhnya untuk tumbuh besar, atau bagi anak yatim atau yang lainnya. Tapi dia ada pahalanya akan dilimpahkan kepada orang tuanya. Bagi orang yang sudah balik, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Ketika dia berpuasa, maka dia akan dapat pahala dan sekaligus gugur kewajibannya kepada Allah SWT.
Tetapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia akan dihitung berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syaratnya adalah berakal sehat. Berakal sehat artinya dia waras, tidak stres, tidak gila, tidak junun. Maka berakal sehat ini menjadi standar. Kalau ada orang yang tidak berakal sehat, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka kalau ada di antara saudara-saudara yang mau tidak berpuasa, maka hendaklah dia menjadi orang gila. Tetapi alangkah ruginya. Tapi bukan gila yang dibuat-buat, tetapi gilanya di sini adalah gila yang sungguhan, gila yang memang dia terjadi bukan karena diada-adakan atau dia buat-buat. Jadi berakal sehat. Bagaimana kalau akal sehatnya dia 50-50, 50-50, ada kalanya dia sehat, ada kalanya dia stres. Maka dia wajib puasa dikala dia sehat dan tidak wajib puasa dikala dia stres. Kalau yang 50, kalau yang stresnya itu lebih tinggi daripada dia normalnya, maka di saat normal saja dia berpuasa. Saat tidak normalnya maka dia tidak berpuasa. Nah, stres ini ada bedanya dengan kalau bahasa Sumbawanya salah, beka. Jadi salah dan beka itu dia merupakan adiknya dari stres. Dia tidak sampai kepada stres betulan, pada gila betulan, tetapi dia agak sedikit gangguan. Tapi dia tidak mengganggu orang, maka dalam keadaan ini dia kita wajibkan tetap berpuasa. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang keempat adalah dia mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa itu yaitu dia tidak dalam keadaan musafir yang memperbolehkan jamak kosornya sholat. Kalau musafir sekedar bepergian ke Taliwang, bepergian ke Maluku atau ke wilayah-wilayah sekitar KSB ini, maka dia belum dihitung dan boleh membatalkan ibadah puasa. Dia di atas 100 km maka atau perjalanan yang ditempuh dengan jalan kaki sehari semalam, maka dia baru boleh dia tidak berpuasa dan menggantinya di bulan yang lain. Kemudian mampunya di sini dia sedang tidak datang bulannya. Kemudian dia sedang tidak nifas atau dia sedang tidak sakit parah yang dia tidak bisa untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian kemampuan juga di sini adalah bagi ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil 2. Dan itu nanti akan kita bahas keadaannya. Kalau dia hamil 2 mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, maka nanti dia apakah akan mengqadha atau dia membayar fidyah. Tetapi yang jelas di sini dia dihitung mampu itu tidak sedang datang bulannya, tidak sedang nifas atau selesai melahirkan masih ada dari nifasnya. Kemudian tidak sedang sakit parah, kemudian dia tidak sedang bepergian atau tidak sedang menyusui atau sedang hamil 2 yang sekiranya mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya atau kesehatan anak. Maka kalau dalam hal itu dia diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti puasanya di bulan yang akan datang.
Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang rukun daripada puasa itu. Bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang menentukan sah tidaknya puasa, tetapi berada di luar puasa itu sendiri. Tetapi kalau rukun maka dia berada di dalam puasa itu sendiri dalam pelaksanaannya. Kedua-duanya sama-sama menentukan. Kalau syaratnya lengkap, rukunnya tidak lengkap, maka puasanya tidak sah. Demikian sebaliknya, kalau rukunnya lengkap, kemudian syaratnya tidak lengkap, maka dia juga tidak sah puasanya. Apa saja yang menjadi rukun puasa? Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Seorang berpuasa itu harus dia berniat. Nah, maka salah satu niat yang dibolehkan, ada jarak antara niat dengan pelaksanaan itu adalah niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun lafaz niat itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa besok untuk menunaikan pada bulan ini, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan. Niat puasa besok karena ada bulan suci Ramadan. Kemudian pada tahun ini lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Kalau lafaz itu boleh dia dilafazkan, karena itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Boleh juga dia tidak dilafazkan. Yang penting niatnya di dalam hati. Niat saya berpuasa Ramadan besok lillahi ta'ala. Nah, niat ini boleh dia satu kali dalam satu bulan. Diniatkan pada malam pertama, niat saya puasa untuk 1 bulan, boleh. Atau dia niatkan per hari, setiap subuh dia niatkan, setiap sahur dia niatkan. Dan boleh dia selesai sholat isya itu dia mulai memasang niat. Atau sholat tarawih. Biasanya di jamaah kita selesai sholat tarawih langsung dibaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Dibolehkan. Tetapi kalau nanti diperkuat lagi ketika makan sahur, maka itu yang lebih baik. Dan merincikan niat per hari itu adalah lebih afdol daripada meniatkan sekaligus. Karena siapa tahu nanti di dalam pertengahan kita melakukan ibadah puasa di salah satu hari dalam 1 bulan itu, maka dia jangan-jangan ada uzur kita untuk tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka kita harus meniatkan ulang kalau kita sudah niatkan 1 bulan. Nah, kemudian yang kedua, ada rukunnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum. Apa saja yang ingin dimakan, apa saja yang ingin diminum, maka dia akan membatalkan puasa. Baik makan nasi ataupun makan obat. Tetapi kalau obat dia melalui jarum suntik atau melalui infus, maka masih ada ulama yang membolehkan. Tetapi kalau langsung dimasukkan lewat hidung, lewat mulut, maka itu yang tidak dibolehkan. Maka makan dan minum ini menjadi rukun. Kalau dia melakukannya maka dia batal. Tetapi kalau dia makan minum tidak sengaja, biar 1 termos dia habiskan nasi, tapi tidak sengaja dia lupa, maka puasanya tidak batal. Tapi begitu dia ingat, langsung dia menyelesaikan makannya atau minumnya. Tetapi ini adalah lupa yang sungguh-sungguh, yang benar-benar lupa. Tapi kalau dibuat-buat lupa, maka puasanya batal. Maka ini makan dan minum
dengan sengaja. Bagaimana kalau dia makan dan minum ditaruh sama orang ketika dia tidur, maka dia tidak batal puasanya. Tapi begitu bangun ditaruh minuman sama orang di mulutnya, maka dia langsung harus membersihkan. Kemudian bagaimana dengan dia meminum air liurnya? Kalau dia meminum air liurnya yang masih di dalam belum lewat batas gigi keluar, taring gigi, maka dia diperbolehkan. Tetapi jangan dia menumpuk liurnya dulu supaya dia minum, karena itu selain jijik juga dia tidak baik. Walaupun puasanya tidak batal, tetapi dia dari sisi kesehatan tidak baik. Kemudian rukun yang ketiganya adalah dilarang untuk berjima atau hubungan intim, baik suami istri ataupun dia melakukan zina. Apalagi kalau dia melakukan zina, maka dia dua dosanya, satu puasanya batal, kemudian kedua hukum zinahnya itu haram. Kalau hubungan intim suami istri, maka itu membatalkan puasa kalau dia dilakukan di siang hari. Tapi kalau di malam hari diperbolehkan. Kalau malam hari boleh, tapi kalau di siang hari itu yang tidak boleh. Kalau dia batal satu hari dengan berjima atau hubungan intim, maka dia harus membayar puasanya 2 bulan berturut-turut atau membebaskan seorang budak. Tapi karena sekarang tidak ada budak, kemudian dia bayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Kemudian atau dia membayar kifarat kepada 60 fakir miskin. Tetapi jangan dientengkan masalah bayar kifarat ini. Sudahlah, karena dia orang kaya, kemudian dia berhubungan intim lalu membayar, maka dia tetap dosa karena niatnya yang salah. Rukun yang keempat dari puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah menahan diri dari muntah sengaja, atau juga menahan diri dari tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, lubang hidung, mulut, kemudian telinga, kemudian 2 yang di bawah, yaitu lubang kubul dan lubang dubur, lubang depan maupun lubang belakang. Maka demikian yang menjadi rukun daripada puasa. Maka sebagai kesimpulannya adalah puasa itu akan sah kalau kita bisa memenuhi 4 syarat yang telah kita sebutkan tadi, dan juga memenuhi 4 rukun yang telah kita bahas setelah syaratnya tadi. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, dan kita diberikan kesehatan lahiriah dan ruhiyah sehingga kita dapat menunaikan ibadah ini dengan baik, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.